dia itu masuk tahanan. Jadi setiap hari ini di benak pikiran Soekarno ini udah terbenam-benam mengenai hukuman masuk penjara. Dikarenakan pada saat itu ada undang-undang yang mengatakan bahwa barang siapa yang kedapatan melakukan aktivitas yang tujuannya untuk membenci Belanda, maka ia akan dikenakan hukuman setinggi-tingginya 7 tahun penjara. Nah, dikarenakan juga pada saat itu PPPKI sangat berkembang pada saat itu, sehingga penjagaan kepada Soekarno ini semakin diperketat juga. Nah, peringatan ini tentu dianggap serius oleh Soekarno, tidak cuma oleh Soekarno tapi para revolusioner yang lainnya juga. Nah, kemudian pada perjalanannya ke Solo bersama salah satu wakil PNI yaitu Gatot Mangkupraja, beliau ini menyinggung gitu, katanya bahwa setiap aligator memiliki masa mereka untuk masuk penjara. Nah, Soekarno dia udah tahu gitu, dia udah siap katanya, dia tahu bahwa suatu saat nanti akan ada jurus besi yang naik ke pundak dia gitu. Makanya dia siapin si Gatot ini. Nah, terus katanya, apakah Bung takut? Katanya saya tidak. Setelah itu dalam perjalanan itu Bung Karno memberikan kata-kata semangat yang membangkitkan semangat bagi Bung Gatot ini. Jadi dia nih yang awalnya mungkin sedikit takut, jadi dia tambah semangat gitu. Kemudian dia juga teringat mengenai salah satu wakil revolusioner Prancis yang sering mengatakan ini kepada dirinya gitu, sebelum dia digantung. Katanya, ayo Bung, beranikan dirimu, Danton, janganlah kau takut. Karena dia tahu apa yang akan dilakukan ini akan ditulis dalam sejarah, akan dilukiskan dalam sejarah. Beliau tidak meragukan mengenai akan datangnya kemerdekaan, akan datangnya kemenangan yang menghilang lah. Nah, kemudian Bung Gatot ini juga cerita mengenai sudah ada pejuang yang telah dikurung selama berkali-kali lah. Itu tuh adalah pemimpin dari Garut ya. Dia sudah masuk di penjara sebanyak 14 kali, sampai petinggi pembesar di sana tuh mengatakan dia ini udah pengacau gitu lah. Dia udah masuk 6 kali, habis itu keluar lagi 2 kali, masuk 4 kali, masuk 4 bulan, terus kemudian keluar lagi 2 bulan, terus keluar lagi 1,5 tahun, terus hukuman terakhir dia itu 2 tahun penjara. Nah, pada saat itu Soekarno naik taksi menuju ke Solo. Supirnya ini bernama Suhada. Suhada ini orangnya itu simpatis, tapi dikarenakan dia cukup tua, jadi Bung Karno mikir dia ini tidak bisa mengikuti jejak dia lah. Selama di mobil dia cuma dengerin Soekarno sama sama Gatot ini cerita gitu. Sampai akhirnya dia beranikan menanyakan gitu kepada Soekarno, Bung, udah ada berapa saudara kita yang dibuang di sana? Kata Soekarno, dia udah tahu gitu, tanpa harus menghitung 2 jari gitu. Ini udah di luar kepala dia. Ada sekitar 2.000 orang yang telah dibuang diasingkan di tanah merah itu. Pada saat itu juga keadaannya seperti zaman batu loh. Dan juga pada saat itu juga ada 300 pembawa kemerdekaan Indonesia yang waktu itu didorong juga ke hutan itu. Tapi mereka nih dengan senyumnya mereka gak mau gitu. Mereka tetap maju dan mereka dibawa ke tempat lagi yang lebih mengasingkan, tempat konsentrasi. Gitu. Terus di situ jadi kuburan massal mereka gitu. Dari 300 orang cuma 4 yang selamat. Dan ini bukan pertama kalinya gitu. Udah ada di tempat lain juga jadi seperti ini. Tapi mereka yakin kalau apa yang mereka lakukan ini pengorbanan mereka ini tidak akan sia-sia. Kemudian Bung Gatot juga ini cerita mengenai adanya 4 pemimpin yang digantung di Ciamis. Mereka menaikkan kepala mereka. Sehari sebelum mereka digantung, salah satu dari mereka ini berhasil menyelundupkan surat kepada Bung Gatot gitu. Isinya itu untuk menyemangati Soekarno. Katanya, Bung, kami bentar lagi akan digantung gitu. Kami akan meninggalkan dunia yang fana ini. Tapi kami pergi dengan keadaan gembira gitu. Karena kami tahu Bung Karno akan meneruskan peperangan ini, yang dimana peperangan ini adalah bagian dari kami juga. Semangat Bung Karno.
putarlah roda kemerdekaan, putarlah roda penjajahan bagi kami yang telah mendahului gitu. Sepanjang mobil ketika Soekarno membaca teks itu mereka hanya terdiam, Bung Karno tidak berani berbicara, Bung Karno saja terdiam. Bahkan Suhada nih cuman mengendarai mobil sambil ya nangis gitu kan. Terus sampailah mereka ke Solo di dekat Yogyakarta, dekat Jogja. Nah, kemudian mereka di sana mengadakan rapat umum gitu, yang membahas mengenai perang Pasifik yang akan terjadi. Gitu. Pada saat itu orang-orang menganggap Soekarno ini gila ya. Kemudian dia mengeluarkan kata-katanya yang terkenal pada saat itu katanya imperialis. Perhatikanlah, jika perang Pasifik benar-benar akan terjadi dan perang Pasifik akan menjadi darah manusia di seluruh bumi, akan penuh dengan ledakan bom dan TNT, itu akan menjadi titik di mana Indonesia dapat terbebas dari belenggu penjajahan. Indonesia akan merdeka. Nah, apa yang diceritakan Soekarno ini katanya itu adalah sebuah ramalan, tapi Bung Karno bilang ini bukan sebuah ramalan. Melihat dari situasi revolusioner pada saat itu, di mana Jepang yang sangat agresif, apa yang disebut dengan ramalan ini itu udah dibilang kata Soekarno ini adalah hasil dari perhitungan revolusioner pada saat itu. Nah, kemudian rapat pun selesai, sekitar jam 1 malam mereka pun pergi ke rumah Suyadi kalau nggak salah. Suyadi itu tuh adalah pengacara dan rekan mereka di Jogja itu. Rumahnya nggak jauh lah, sekitar 2 km dari tempat mereka melakukan rapat. Kemudian pada jam 1 malam mereka pun naik ke tempat tidur mereka dan mulai beristirahat. Tapi ketika jam 5 pagi, ketika keadaan masih sangat gelap, terdengar dari luar adanya suara yang sangat berisik gitu. Sehingga bangun Bung Karno ini. Nah, beliau mengira bahwa adanya tetangga yang sedang bertengkar. Tapi lama kelamaan suara ini semakin besar dan sampailah ke depan rumah Suyadi ini. Sampai di situ semakin keraslah suara itu, terus ada yang teriak, apakah ini tempat pemimpin revolusioner menginap gitu. Terus ada suara juga waktu itu yang menjawab, iya disitulah tempatnya gitu. Di situ Soekarno sangat gemetar gitu, dia takut, pokoknya dia gemetar lah. Terus dia tapi di situ dia udah tahu gitu kalau ini tuh udah saatnya dia gitu. Kemudian suara kasar lainnya pun mulai bertebaran ke rumah ini, ke rumah Suyadi gitu. Dan akhirnya pun Gatot memberanikan diri untuk membuka pintu itu. Dan kemudian masuklah inspektur dari Belanda bersama setengah lusin polisi bangsa Indonesia. Kemudian orang kulit putih ini dia bertanya gitu, di manakah kamar Soekarno? Kemudian karena pada saat itu kamar Soekarno ini berada di sebelah kamar dari Suyadi, maka berbarislah tujuh mereka ini di depan kamar Soekarno. Kemudian Soekarno keluar dengan hanya menggunakan piyama dan dia bertemu dengan inspektur ini yang berbicara. Kata inspektur ini, Tuan, atas izin Sri Ratu, aku menahan Tuan. Kenakanlah seragam Tuan dan ikutlah aku. Terus akhirnya Soekarno pun masuk. Inspektur itu nungguin di dalam kamar Soekarno. Di situ dilarang untuk membawa peralatan atau membawa baju. Pokoknya apa yang dipakai pada saat itu hanya itulah yang boleh dia bawa. Dan kemudian pun selesai, Bung Karno keluar. Di sana udah ada sekitar 50 polisi yang mengepung rumah itu dan ada 3 mobil. 3 mobil yang dimana Soekarno pun dimasukkan di tengahnya gitu. Mana tengah itu berarti untuk orang-orang yang statusnya situ adalah penjahat. Gitu. Di situ supirnya ini dan juga Gatot ini, mereka tuh ditahan juga. Gitu. Mereka ditahan, tapi mereka ditahan bukan karena kesalahan mereka, gitu. Tapi karena ya mereka terlalu cinta lah pada menteri mereka. Singkat cerita, kemudian segera si Suhada ini, supir mereka ini terbebas, tapi dia tetap dicatat sebagai pelaku kejahatan pada saat itu karena
nggak tahu ya, katanya mukanya seperti penjahat pada saat itu, sehingga dia pun dicatat sebagai penjahat. Beberapa tahun kemudian Suhada ini detik-detik sebelum dia meninggal, dia tuh meminta permintaan terakhir dia, katanya karena biar ada potret Bung Karno di dalam, terus permintaannya itu dipenuhi dan dia pun memeluk potret Soekarno dan itu berlalu begitu saja, mati. Terus pada saat itu Soekarno ini dan sebelumnya Soekarno ini dan Gatot ini pun diiringilah bersama para polisi pada saat itu, sama Gatot juga. Nah, mereka ini dibawa ke ke Mangga Gresik. Dan di situ itu tuh adalah tempat penjara untuk para orang gila. Gitu. Terus mereka pun dicek dan selesai mereka pun masuk ke dalam penjara pada saat itu. Mereka di situ pas saat pintu penjara ditutup itu benar-benar sangat gelap, tidak ada yang dapat mereka lihat, mereka tidak bisa mengucap satu kata pun kepada pengikut mereka. Bahkan Soekarno ini tidak diberikan kesempatan untuk berkontak dengan istrinya itu, si Inggit. Nah, kemudian tapi ya dia udah tahu gitu, apa yang dia lakukan ini udah dari resiko pekerjaan yang dia lakukan. Nah, kemudian sampailah malam pertama dia tidur itu, dia tidur dengan tenang gitu. Dia nggak usah mikirin pada besok hari akan jadi hari naas buat dia. Dan dia pun tidur, keesokan harinya jam 2 siang mereka diberi nasi, tapi sebelum dan setelah itu tidak ada obrolan sama sekali dengan siapapun. Terus mereka pun masuk lagi ke dalam sel, terus berlalulah satu malam lagi. Dan keesokan paginya kejadian yang sama itu terjadi pada saat di rumah Suyudi ini. Soekarno pada jam 5 pagi, pada saat keadaan masih sangat gelap, polisi ini datang membawa Soekarno tanpa mengatakan suatu kata pun. Mereka nggak tahu mereka mau dibawa kemana, apa yang mau dibawa lakukan kepada mereka. Terus Soekarno sama Gatot ini dibawalah menggunakan dua mobil yang dimana masing-masing itu diawasi oleh 2 polisi yang bersenjata. Kemudian mereka ini dibawa ke salah satu stasiun di Bandung. Kemudian mereka dinaikkan kepada satu gerbong istimewa yang dimana di ujung-ujung pintunya itu dikunci gitu. Mereka tidak boleh melakukan suatu pergerakan apapun, mereka tidak boleh berbicara, mereka dicapit oleh campitan polisi. Bahkan ketika mereka ingin ke belakang pun itu harus diawasi oleh sersan. Nah, singkat cerita sampailah mereka ke Cicalengka, sekitar 12 jam perjalanan mereka. Di sana pengawasannya diganti, pengawasan kepada Soekarno diganti, dan mereka naik mobil 3 mobil sedan, 5 mobil sedan yang diawasi oleh banyak sekali motor dan polisi pada saat itu yang mengawasi mereka ke suatu tempat. Berangkatlah mereka ke Bandung. Dalam perjalanan itu sampailah mereka ke suatu tempat rumah baru mereka yang di depannya tertulis Rumah Tahanan Baece. Nah, Rumah Tahanan Baece ini itu tuh adalah rumah tahanan yang tingkat rendah, tingkat bawah, yang dimana ini tuh dibangun sekitar pada tahun ke-19-an dengan keadaan yang sangat dorong. Di dalam penjara ini itu tuh ada 2 jenis tipe penjara. Satu buat masyarakat politik dan satu lagi buat peketek gitu. Peketek ini adalah sebutan buat masyarakat jelata gitu pada saat itu. Dan juga tentunya dari 2 jenis penjara ini tentu saja kelasnya beda gitu. Yang kelas masyarakat ini hanya diberikan sehari itu nasi merah sama sambal, terus tidurnya hanya dengan menggunakan tikar. Nah, sedangkan yang masyarakat politik ini diberikan dengan kualitas tempat tidur yang dilapisi dengan rumput setebal karton. Kemudian Soekarno pun dicukur rambutnya hingga hampir botak dan bunga tertutup demikian. Kemudian mereka disuruh menggunakan pakaian berwarna biru. Kemudian disuruhlah masuk ke rumah baru mereka. Rumah Soekarno itu berada di Blok F.
Blok F yang di barisannya itu ada sekitar 36 penjara. Nah, tersisa 32 sel lagi, di mana 4-nya itu udah terisi. Kemudian Sukarno pun dimasukkan pada sel nomor 5 dan Gatot ini dimasukkan pada sel nomor 7. Keesokan hari ya, 2 wakil PNI, Maskum dan juga satu lagi inisial A itu juga dimasukkan secara berturut-turut pada sel 9 dan juga sel 11. Nah, berbulan-bulan sebelumnya, kawan mereka dari Belanda ini cerita bahwa hati-hatilah, pemerintahan Belanda ini lebih tahu aktivitasmu sebelum kau lakukan. Kau akan segera ditangkap. Dan tempat itu sekitar 2 bulan lalu itu info ini didapatkan Sukarno dari dua tahanan wakil TNI yang baru ini. Kemudian benar saja setelah saat itu malamnya pada saat itu juga terjadi penggeledahan di seluruh Jawa, di mana ribuan warga ditahan, 40 petugas PNI ini juga ditahan, dan dengan dalih-dalih bahwa akan adanya pemberontakan bersenjata yang dilakukan pada 1930 gitu. Tapi tentu saja ini semua bohong ya, ini cuma alih-alih untuk agar menangkap Sukarno ini lebih cepat lagi. Kemudian pada saat malamnya itu seluruh stasiun dijaga, stasiun bis juga dijaga, banyak warga yang rumahnya disergap, bahkan sampai kantor-kantornya. Peringatan kepada Sukarno ini gagal. Pada saat polisi memeriksa rumah Ali ini adalah rumah di mana Sukarno inap sebelumnya lah, waktu di Solo. Tapi pada saat itu Ali sedang melakukan hubungan dengan Jogja. Terus dia menyampaikan berita ini, katanya terima kasih Sukarno telah dibawa oleh mereka 10 menit yang lalu. Nah, pada saat penjara itu Gatot, Sukarno dan 2 anggota PNI ini benar-benar ditahan, dijauhkan dari masyarakat lah. Tidak boleh melakukan undangan, tidak boleh berinteraksi satu sama lain. Dan gak lama setelah itu seorang penyelidik khusus pun datang gitu. Terus dia bertanyakan kepada Sukarno mengenai apa yang dilakukan, apa yang ini dia lakukan selama berminggu-minggu, selama 3 bulan. Cuman Sukarno ini bingung karena ya sudah terlihat jelas gitu, apa yang dilakukan Sukarno ini bukan sebuah kejahatan gitu. Dia nggak merampok lah, nggak mencuri, karena ya dia tahu gitu apa yang dia lakukan ini bersangkutan dengan apa yang dilakukan Belanda pada saat itu dan mengapa dia melakukan itu gitu. Jadi pada saat itu kondisi sel Sukarno ini benar-benar sempit itu sekitar 1,5 meter yang benar-benar kayak peti mati, bahkan tembok-temboknya pun hanya dilapisi oleh semen. Pada saat Sukarno berdiri, dia dapat melihat lubang kecil yang hanya lurus ke depan, dan selnya itu tidak dijeruji gitu, sengaja biar Sukarno ini dapat melihat keluar. Bahkan masih penjaga di situ tuh dapat melihat keluar, dapat melihat ke dalam gitu, tapi mereka ya. Kemudian di situ tuh Sukarno ini benar-benar dikarenakan dia sampai dia bilang udah hampir stres lah, dan akhirnya pun di situ dia cuma hanya berteman dengan seekor cicak gitu, seekor cicak yang dimana cicak ini benar-benar dipuji sama dia gitu, benar-benar dipuji dengan ciptaan yang sangat indah gitu dari Tuhan. Dan bahkan cicak ini diberi makan sama dia ketika makan siang datang, itu disimpan sama Sukarno gitu. Bahkan sampai malam satu bulannya dikasih kepada cicak itu sekitar 5 menit, cicaknya pun datang. Dan Sukarno ini bersyukur gitu, karena masih ada makhluk lain yang ikut merasakan penderitaan dia, dia. Bahkan kadang sekitar jauh tengah malam tuh Sukarno ini ketika lagi tidur tuh dia merepukan tangan gitu kan ke atas kayak gini, dia tuh bisa merasain gitu kalau ujung tembok sampai ujung tembok ini benar-benar pas lah satu badannya dia, sampai dia nih benar-benar stres sehingga dia pikir lebih baik dia mati aja lah. Tapi
bahkan terus kemudian pada saat malam hari juga tuh kadang dia berhalusinasi gitu. Dia ketika tidur dia merasakan tangannya nih semakin besar sehingga menghancurkan sel tahanannya dia ini gitu. Tapi entah gimana dia pun mulai sadar lagi, terus itu mengecil. Tapi dia nggak ngeliat itu, dia cuma ngerasainnya doang. Nah kemudian kadang juga dia tuh menghayal gitu, ketika Gatot dan dua tahanan TPN ini sudah tidur, dia tuh kadang berhayal kalau tahanan penjara Bencu ini ada di pusat kota gitu, tepat di tengah-tengah lapangan. Kadang ada burung-burung lah lewat di atas sana dia, bahkan ada di pangkotnya dia gitu. Ya, tadi itu cuma khayalannya dia. Kemudian pada saat itu tuh ternyata tuh dikarenakan itu tentara penjara Benci ini adalah penjara tingkat rendah, di mana tahanan dia itu merupakan bangsa Indonesia dan mereka ini secara diam-diam berpihak pada Soekarno. Terus ada salah satu orang di situ bernama Bung Nisamko ya kalau nggak salah. Dia nih benar-benar melakukan simpati lah kepada Soekarno ini. Jadi benar-benar berbuat baik. Dia bilang kalau Soekarno ini adalah tahanan yang istimewa bagi dia. Dia bilang kalau Soekarno ini itu bukan sebuah tahanan, melainkan sebuah penyelamat dia, lawan dia. So dia pertama kali, bahkan gak cuma dia, beberapa penjaga di situ pun juga melakukan hal baik pada Soekarno. Hal baik pertama yang dilakukan oleh Nisamko ini, yaitu dia tuh ngasih Soekarno ini bungkus sepuntung rokok kan, dan juga buku gitu, buku buat Soekarno baca. Kemudian salah satu usaha dia buat mengembangkan tenaga kepada Soekarno. Kemudian keesokan paginya juga dia berbisik kepada Soekarno kalau membutuhkan sesuatu untuk menyampaikan informasi keluar ke dalam anak-anak padaku. Bukan dikarenakan pada saat itu tuh surat kabar ini benar-benar dilarang gitu kan. Tapi itu yang sangat dibutuhkan oleh Soekarno. Maka dia membisikkan kepada Nisamko ini, dia mengatakan bahwa bawakanlah aku surat kabar. Dia hanya butuh surat kabar. Kemudian pada keesokan hari berikutnya, pada saat Soekarno ingin mandi, ketika dia mengambil handuknya, terseliplah di situ ada koran. Dan juga pada saat siang ketika makanan diantarkan, terseliplah koran di situ. Nah, Soekarno ini mencari cara gitu supaya koran ini dapat dibaca juga oleh Bung Gatot dan dua tahanan ini. Jadi pada saat sebelum di dalam penjara sekitar jam 6, dia ini berhasil dapetin benang gitu. Terus ketika dia ingin masukkan ke dalam penjara itu, dia ini bentangin benangnya ke depan masing-masing sel tahanan dari wakil PNI ini. Kemudian ketika malam Soekarno pun membaca, setelah selesai membaca dia memperhatikan sekitar. Dia ini memberi isyarat ketika dia freeze gitu kan, itu berarti penjaga sedang tidak ada. Dan dia berteriak kepada Gatot, terus dia pun mengikat koran itu dan ditariklah oleh Gatot. Terus Gatot membacanya dan itu pun dilakukan oleh dua wakil PNI lainnya. Terus si Sampo juga ini baik banget, dia nih memberitahu gitu, kapan akan terjadinya pemeriksaan mengenai kebersihan lah, kapan akan dia hal yang buang air. Dan pada saat itu Bung Karno ini melakukan cara memberitahukan kepada tiga wakil PNI ini, katanya jagalah kebersihan kalian. Apalagi si Maskum ini, dia ini kalau masih muda lah, dia ini memberi tahu si Maskum ini agar jadi lebih perhatian lah untuk menjaga kebersihannya dia ini. Sampailah ke suatu saat si Maskum ini malah batu gitu kan, dia bilang kepada Soekarno, kau terlalu berhati-hati gitu, dikatakan kau terlalu tua gitu kan, dikatakan Soekarno 28 tahun, dan dia pikir pemikiran dia itu lebih benar gitu, karena dia masih 21 tahun. Dan benar saja, karena dia tidak peduli mengenai hal itu, keesokan harinya tuh terjadi pemeriksaan gitu. Dan akhirnya pun ya si Masum ini terkena hukuman. Dia ini
tidak boleh membaca majalah dan direkreasi. Terus dia diasingkan lah ke dalam tahanan itu. Karena Soekarno tidak ingin hal ini terjadi lagi, maka dia mencari cara baru lagi agar mereka dapat membaca surat kabar ini secara bersama-sama. Jadi memberikan isyarat baru dengan mengetok 2 kali pintu gerbang itu masing-masing. Nah, dan itu pun dilakukan mereka ketika ada pemeriksaan. Bung Karno mengetok pintunya 2 kali untuk memberitahukan bahwa akan ada terjadi pemeriksaan. Nah, kemudian dikarenakan pada saat itu pasukan Belanda ini di tentara Belgia ini dibilang tahanan yang sangat rendah ya. Jadi mereka ini ada beberapa yang berpihak kepada Soekarno. Yang orang dari Belanda ini mereka berpihak kepada Soekarno. Katanya Soekarno ini emang nggak pantasnya buat ditahan karena dia ini membela rakyatnya. Dan kalau membela rakyatnya. Maka dari itu mereka pun berpihak lah kepada Soekarno. Tapi mereka ini mau saya disuruh asalkan diberikan upah. Gak peduli lah berapapun itu asalkan ada. Nah, Soekarno dikaget gitu. Katanya dia pikir di keadaan seperti ini para penjaga di sini itu takut mengenai jabatan mereka, tapi ternyata mereka bisa disogok lah dengan psikologi. Kemudian memanfaatkan hal ini, Bung Karno pun ketemulah dengan orang baik, dan dia pun mengatakan seperti ini. Dia mengatakan kayak, aku hanya membela rakyatku, kenapa kau menjagaku begitu teliti, lengahlah sedikit. Ini tuh kadang berhasil, kadang enggak, tapi menghasilkan sebuah hasil lah kepada Soekarno ini. Dan kemudian dari hasilnya ini, Bung Karno pun bertemu dengan salah satu penjaga Belanda pada saat itu, namanya Bos kan. Bos ini tuh orang Belanda yang baik tapi bodoh gitu. Dia nih mau aja gitu ditanya-tanya kepada Soekarno, terus dia menjawab, dia nurut aja Soekarno apa dia ikutin. Tapi Soekarno nggak pernah melibatkan dia lah tentang pertanyaan politik. Dia hanya memanfaatkan si Bos ini untuk kesenangan dia sendiri saja. Nah, sampai pada saat apa saya nggak tahu, Bos ini datang kepada Soekarno gitu dengan keadaan mata dia yang buka gitu, dan dengan keadaan bincang lah dia berseret-seret kepada Soekarno. Dia meminta sakit gitu kan. Terus Soekarno nanya, kamu kenapa? Gitu. Katanya dia cerita lah dia habis ngelakuin itu sama pelacur. Nah, pelacur ini ketika selesai melakukan hal itu, si Bos ini membersihkan lah pakai sapu tangan gitu, perutnya, di badannya dibersihin semua gitu. Terus Soekarno nanya, terus hubungannya sama mata lo apa gitu. Terus saja ini berhubungan gitu dengan polosnya ketika dia masukin sapu tangannya itu ke dalam kantong, matanya ini entah gimana, mungkin gatal atau gimana, terus dia mengeluarkan sapu tangan itu lagi, dan dia nolak ke matanya dia gitu. Terus dikarenakan ini pelacur ya, jadi ya itu tuh apa yang dibersihin itu udah infeksi gitu kan, terus dikenain ke matanya dia, makanya matanya dia buka. Sampai akhirnya Bung Karno kasihan lah gitu. Cuman karena dia tahanannya kan, dan juga pada saat itu dia juga yang gimana lah, dia ini tahanannya Bung Karno ini tahanannya dia lah, tapi ketika Bung Karno ditahan dia malah senang-senang keluar gitu. Terus akhirnya pada malamnya pun Soekarno ini bermain-main lah dengan Bung gitu. Dia berhasil mendapatkan buku wayang daripada yang tahu lah wayang ini merupakan budaya Indonesia ya. Terus mereka bermain-main lah di penjara. Bung Karno memberikan, karena Bung Karno udah tahu ya full ceritanya ini, dia pun memberikannya kepada Bung Karno gitu. Bung Karno disuruh pelajarin, terus disuruh baca, dan disuruh ceritain lah kepada Bung Karno ini ketika dalam sel, masuk ke dalam sel, ketika kita pengalaman, ketika penjaga semua udah tidak ada, Bung Karno nih membaca
membaca buku itu gitu. Terus disuruh oleh Soekarno untuk membacanya dengan kencang, menceritakannya kembali dengan suara yang kencang gitu. Kira-kira pun Bung Karno ini cerita Bung Karno ini menceritakannya dengan penuh semangat gitu. Bung Karno benar-benar sangat sedang saat itu. Kalau mereka sedang ditahan, mereka dapat merasakan kegembiraan. Dengan serangan mereka ini, mereka semakin yakin, terbayang-bayang bahwa kemerdekaan akan sampai kepada mereka. Terima kasih.